Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjana dari SMAN 1 Mekarsari. Saya peserta pembatik level 2 tahun 2021. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan tentang salah satu materi dari mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 semester 2, yaitu materi manajemen. Adapun KD atau kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita pada video ini yaitu ini dia. Kompetensi dasar kita yaitu mendeskripsikan konsep manajemen dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian manajemen. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur manajemen. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi bidang-bidang manajemen. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Nah, ternyata banyak sekali nih para tokoh ekonomi yang mengutarakan atau memaparkan tentang pengertian dari manajemen. Siapa saja sih dan apa pengertian manajemen menurut mereka? Ini dia. Nah, secara umum, manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Jadi, dalam istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama manajemen sebagai proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang ketiga manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Kita masuk pada indikator yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen itu dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama adalah man. Man di sini adalah sumber daya manusia. Nah, kalian tahu kan bahwa sumber daya manusia itu menjadi pelaku utama dalam segala kegiatan. Nah, yang kedua yaitu money atau uang. Di sini uang berfungsi untuk membiayai segala keperluan dalam kegiatan usaha. Nah, yang ketiga ada material atau disebut juga bahan-bahannya. Nah, di sini bahan itu bisa kita gunakan untuk pelaksanaan proses produksi. Oke, yang keempat ada machine, yaitu mesin-mesin atau peralatannya. Nah, dan yang kelima ada metode. Metode di sini itu tekniknya atau tata caranya, metodenya, cara kita melakukan produksinya. Nah, dan yang terakhir ada yang keenam yaitu market atau di sini artinya pasar, pasarnya. Nah, kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu tentang mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen? Nah, ada beberapa perahli juga yang menyebutkan tentang fungsi-fungsi manajemen ini. Ini dia. Secara umum, fungsi manajemen yang pertama ada planning atau perencanaan. Nah, perencanaan merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu executing, yang artinya penggerakan. Penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, lanjut ke fungsi yang keempat yaitu controlling
atau pengawasan. Nah, pengawasan sering disebut juga pengendalian. Nah, itu adalah tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Jika suatu rencana tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan dalam hal ini, manajer melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Sekarang kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya tentang manajemen, yaitu bidang-bidang manajemen. Nah, apa saja sih bidang-bidang manajemen? Yang pertama, bidang manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan. Dan yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Baik sobat rumah belajar, itu tadi penjelasan tentang materi manajemen yang terkait dengan pengertiannya, kemudian unsur-unsur, fungsi-fungsi, dan bidang-bidang manajemen. Nah, semoga bisa dipahami ya materi yang telah saya sampaikan. Salah dan hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.